Selamat malam Bapak dan Ibu Medifriend semuanya. Selamat bergabung kembali pada acara live streaming Medion malam hari ini. Malam hari ini pada tanggal 26 Agustus 2020 live streaming Medion ini sudah memasuki edisi yang ke-14. Untuk yang sekian kalinya kami sudah tayang di malam hari. Dan untuk bisa menyaksikan juga di Facebook Medion. Untuk Bapak Ibu Medifriend yang kemarin belum sempat menyaksikan edisi-edisi kami sebelumnya, bisa menyaksikannya di IGTV medion.id. Program live streaming Medion ini diadakan agar kita tetap bisa belajar bersama, berbagi informasi dan pengetahuan mengenai dunia peternakan dengan tetap menerapkan anjuran dari pemerintah di rumah saja. Jadi, Medifriend semuanya bisa tetap belajar, mendapatkan update informasi, dan tetap aman dari virus corona yang saat ini menjadi pandemi. Selanjutnya, saya perkenalkan diri saya dulu ya. Nama saya Dian Sulistiorini sebagai moderator pada malam hari ini. Saya adalah lulusan Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Atmajaya. Saat ini, saya menjabat sebagai Regional Manager untuk wilayah Sumatera Utara, Bali, Lombok, Magelang, dan Jogja. Nah, malam hari ini narasumber kita adalah Bapak Slamet Wahyono, STMM. Beliau lahir di Purworejo pada tanggal 1 September 1970. Pendidikan beliau adalah Magister Inaba Bandung, dengan riwayat pekerjaan saat ini sebagai Environment Health and Safety Manager. Pada malam hari ini, kami berdua akan mencoba menyampaikan materi mengenai pengelolaan limbah B3. Apa itu B3 di sini adalah singkatan dari bahan berbahaya dan beracun, yang nanti akan lebih dijelaskan lebih lanjut oleh rekan kita, narasumber kita malam hari ini. Sama seperti edisi sebelumnya, di sesi pertama ini akan menyampaikan penjelasan mengenai topik utama. Kemudian nanti di sesi kedua kami mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak dan Ibu Medifriend semuanya. Untuk pertanyaan bisa dikirimkan via email ke cs@medion.co.id. Dan untuk pertanyaan yang bagus, nanti kami akan pilih 3 yang akan mendapatkan hadiah. Nah, saat ini kita akan masuk ke sesi utama kita pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Slamet Wahyono. Silahkan Pak Slamet, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Dian atas waktunya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian dan juga Medifriend sekalian. Malam ini kami akan jelaskan sedikit atau kita akan sharing ilmu mengenai limbah peternakan. Jadi topik kita hari ini adalah manajemen lingkungan spesifik ke limbah peternakan. Seperti tadi sampaikan ke Ibu Dian, akan lebih spesifik lagi ke limbah B3. Nah ini tadi sudah dibacakan oleh Ibu Dian terkait dengan riwayat narasumber maupun moderator, tidak akan saya ulang. Ya, yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa saat ini Medion telah menerapkan sistem manajemen lingkungan, yaitu ISO 1471 sebagai wujud partisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Jadi tidak hanya di dalam perusahaan, Medion juga mengajak peternak untuk menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah mengelola limbah atau sampah di lingkungan peternakan. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui dan Medifriend sekalian, mengapa sampah perlu dikelola? Di dalam slide di sini dijelaskan waktu yang dibutuhkan alam dalam menguraikan sampah. Jadi kalau saya bacakan satu persatu, untuk kertas itu alam menguraikannya itu kurang lebih sekitar 2-5 bulan. Ini sampai terjauh untuk botol kaca itu 1 juta tahun. Nah, untuk filter rokok itu adalah 10 tahun. Styrofoam itu tidak terurai sama sekali.
Nah, makanya pemerintah sudah mulai mengurangi penggunaan styrofoam. Untuk kaleng aluminium ini 80 sampai dengan 100 tahun. Buah dan sayur ini 2 bulan waktu diuraikan oleh alam. Botol plastik itu 450 tahun, plastik kresek itu 10 sampai 20 tahun. Ini saya ambil sumber dari www.bec.org. Nah, inilah yang perlu Bapak Ibu ketahui, alam menguraikan sampah-sampah yang dihasilkan oleh kehidupan manusia. Nah, ini juga saya ambil juga sumber dari Kementerian Lingkungan Hidup, di mana komposisi sampah yang tadi disampaikan itu adalah untuk organik itu per tahun 38,4 juta ton atau 60%-nya, untuk kertas itu 5,67 juta ton, itu 9%-nya, untuk karet itu 3,52 juta ton atau 5,5%-nya, untuk kaca 1,09 juta ton, untuk plastik 8,96 juta ton, logam 2,75 juta ton. Terus sama kain itu 2,24 juta ton, dan lainnya 1,54 juta ton. Persentase ini sehingga mencapai angka 100%. Ini adalah data komposisi sampah nasional per tahun yang saya ambil dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Nah, jika digambarkan dalam bentuk grafik, ini saya ambil sumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di 2017, adalah untuk sampah organik ini menempati 60%. Jadi yang paling banyak itu adalah sampah organik. Yang kedua adalah plastik, berikutnya kertas, karet, logam, kain, kaca, dan yang lain-lainnya. Ini adalah data komposisi sampah di Indonesia berdasarkan jenis di tahun 2017. Sumber dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, untuk agenda kita hari ini, ada 3 agenda. Yang pertama adalah pengertian limbah. Yang kedua adalah limbah di peternakan. Yang terakhir adalah pengelolaan limbah. Nah, untuk pengertian limbah sendiri, ini saya jelaskan sedikit bahwa limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Berikutnya, limbah bahan berbahaya beracun adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3. Ini untuk B3 saya highlight. Apa itu B3 atau bahan berbahaya beracun? Itu adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. Ini saya ambil sumbernya dari PP nomor 12 tahun 2020. Nah, ini sebagai Bapak Ibu ketahui, ini adalah logo-logo untuk limbah B3 yang tadi disebutin karena sifatnya ada beracun, infeksius, korosif, dan sebagainya. Ini adalah sebagai logo B3 atau limbah B3. Nah, dengan tadi limbah atau sampah di peternakan, ini dampaknya adalah akan menjadi sumber atau sumber kehidupan di vektor-vektor seperti lalat, nyamuk, tikus, dan kecoa. Nah, vektor-vektor ini akan menularkan penyakit pada unggas. Contohnya untuk lalat, ini kolibasilosis, salmonellosis, dan seterusnya. Atau nyamuk itu bisa Volpox maupun malaria unggas. Demikian juga dengan tikus dan kecoa, di mana kecoa bisa sebagai vektor penularan penyakit untuk cacingan. Jadi kenapa kita harus mengolah sampah supaya tidak menjadi tempat bagi hidupnya vektor-vektor penyakit pada unggas. Nah, itu tadi pengertian limbah yang berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 2020, juga dampaknya terhadap peternakan di Bapak Ibu dan Medifriend sekalian. Berikutnya kita akan coba apa saja sih limbah di peternakan. Jadi agenda kedua adalah limbah di peternakan. Nah, limbah di peternakan itu kalau Bapak Ibu ketahui ada namanya limbah domestik. Limbah domestik itu apa saja? Limbah domestik itu seperti ini dilihat, ini kemasan plastiknya, kemasan busnya, itu adalah limbah domestik. Berikutnya adalah kotoran ayam, itu juga masuk limbah domestik, dan juga bekas-bekas plastik yang
pecah atau yang rusak, yang lapuk itu masuk limbah domestik. Itu adalah limbah di peternakan. Berikutnya adalah air limbah. Air limbah itu dihasilkan dari cuci tangan atau cuci alat peternakan, ini adalah masuk ke air limbah. Demikian juga dengan pembersihan kandang. Itu juga akan menimbulkan air limbah di peternakan. Yang terakhir adalah limbah B3. Limbah B3 di peternakan, botol-botol kemasan vaksin, bekas-bekas alat suntik, ini adalah limbah B3 di peternakan. Nah, agenda ketiga ini yang paling utama adalah kita terkait sampah itu harus dikelola. Jadi agenda kita adalah pengelolaan limbah. Nah, untuk limbah domestik tadi saya sampaikan mengenai kotoran ayam. Ini saya ambil sumber dari agribisnis organic farm, di mana untuk kotoran ayam ini bisa dibuat sebagai kompos. Kompos caranya seperti apa? Nah, di sini ada gambar-gambar sedikit. Jadi kotoran ayam ditambahkan dengan gula merah, ditambah dengan bakteri fermentasi, ditambah air, itu akan menjadi pupuk kandang. Nah, untuk pupuk kandang ini sendiri, kita dibantu dengan sinar matahari, ini akan menjadi pupuk kandang siap pakai. Jadi pada saat kotoran ayam ditambahkan gula, ditambah fermentasi, tambah air, itu belum menjadi pupuk kandang siap pakai karena masih perlu waktu untuk proses fermentasi dibantu oleh bakteri fermentasi. Jadi dia harus dijemur di matahari, dibolak-balik sehingga akan menjadi pupuk kandang siap pakai. Itu adalah pengelolaan kotoran ayam menjadi kompos. Bapak Ibu sekalian yang di peternakan atau medifresh sekalian barangkali sudah paham. Ini hanya untuk mengingatkan saja atau mereminder proses pengolahan kotoran ayam. Nah, berikutnya adalah untuk limbah domestik. Limbah domestik tadi digambarkan sudah jelas. Ini saya ambil contoh gambar botol-botol air minum kemasan galon yang sudah pecah, atau kemasan-kemasan dus, ataupun kemasan plastik-plastik yang sering timbul di peternakan. Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah kita harus daur ulang. Jadi reuse, reduce, recycle. Reuse itu apa? Reuse itu Bapak untuk yang plastik-plastik ini bisa digunakan kembali sebagai apa? Sebagai kemasan barang-barang lain yang sekiranya masih diperlukan. Jadi bisa digunakan berulang-ulang untuk wadah plastik yang seperti ini. Ini maksudnya di reuse atau digunakan kembali. Kalau reduce itu adalah kita mengurangi potensi timbulnya sampah. Contohnya sampah, kita ada dua tadi hal, ada sampah atau limbah organik atau anorganik. Nah, kita pisahkan limbah organik dan limbah organik itu masuk ke reduce, sehingga untuk limbah-limbah organik yang tadi 60% itu bisa diolah kembali. Seperti contoh tadi untuk limbah organik kotoran ayam bisa dijadikan sebagai kompos, limbah organik daun-daunan, limbah organik kertas itu bisa terurai secara cepat. Sehingga yang tersisa adalah limbah anorganik yang terdiri dari plastik. Untuk plastik-plastik seperti ini kita bisa recycle. Recycle itu digunakan atau diolah kembali menjadi produk lain. Jadi kayak plastik ini bisa di-recycle oleh badan usaha, dia untuk didaur ulang sehingga menjadi produk lain. Itu namanya recycle. Itu adalah untuk proses 3R. Ini untuk limbah domestik untuk pengelolaannya. Nah, ini contoh-contoh yang di beberapa lokasi untuk proses reduce, kita memisahkan limbah anorganik, plastik, logam, beling, dengan limbah organik, kertas, tisu, daun, ranting, dan sisa makanan. Untuk limbah organik ini bisa diurai oleh alam secara paling cepat, 2-5 bulan, sehingga ini bisa bermanfaat untuk kesuburan tanaman. Untuk limbah anorganik seperti ini, plastik, logam, dan beling, ini bisa didaur ulang atau di-recycle. Ini contoh untuk pemisahan limbah domestik di dalam ruangan. Untuk di luar ruangan pun juga sebaiknya dilakukan pemilahan. Ini kita berikan 3 tong, berarti di dalam bangunan ini limbah yang dihasilkannya cukup banyak. Itu Bapak Ibu dan Medifriends sekalian untuk pengelolaan limbah domestik. Nah, untuk air limbah yang dihasilkan dari pembersihan kandang dengan menyemprot air dan juga sisa cuci tangan,
Ini bisa diolah menggunakan sewage treatment plan atau STP. Ini saya ambil contoh dari Bioshock, ini bukan promosi Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin mencontohkan STP itu seperti apa. Di dalam STP ini ada proses pengolahan limbah-limbah cair yang dihasilkan oleh peternakan atau air limbah tadi. Jadi air limbah yang dihasilkan oleh peternakan itu jangan dibuang langsung ke alam, tapi dikelola dulu atau diolah dulu menggunakan STP, baru dialirkan ke saluran terbuka. Nah, berikutnya untuk limbah B3. Secara spesifik, saya akan coba perdalam mengenai limbah B3. Apa itu limbah B3 atau siapa itu penghasil limbah B3? Kalau tadi dijelaskan bahwa limbah B3 itu adalah sisa usaha atau hasil produk atau hasil kegiatan yang menghasilkan limbah B3. Nah, sekarang siapa penghasil limbah B3? Nah, setiap orang, perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum karena usaha dan atau kegiatannya menghasilkan limbah B3. Bapak Ibu dan media press sekalian, tadi sudah saya jelaskan apa itu limbah B3 di awal. Nah, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3. Ini dasarnya adalah PP Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020. Kalau tadi penghasil limbah B3, Bapak Ibu sudah jelas, setiap orang, personal atau badan usaha, ini berbaik berbadan atau tidak. Nah, sekarang contoh penghasil limbah B3 dan limbah B3 yang dihasilkannya. Ini saya ambil dua contoh saja. Yang pertama adalah untuk pabrik. Pabrik itu adalah sebagai penghasil limbah B3, dan limbah B3 yang dihasilkannya apa? Limbah B3 yang dihasilkan adalah bekas kemasan bahan baku B3, produk reject, dan lain-lain. Ini sebagai contoh saja. Jadi masih banyak limbah B3 yang lainnya. Nah, untuk di peternakan, ini peternakan adalah sebagai penghasil limbah B3. Limbah B3 yang dihasilkannya apa? Bekas kemasan obat atau vitamin, bekas kemasan vaksin, dan lain-lain. Dan lain-lain ini masih banyak beberapa contoh. Saya hanya memberikan dua contoh yang untuk memudahkan memudahkan pengetahuan terkait limbah yang ada di peternakan. Nah, ini mekanisme pengolahan limbah B3. Untuk mekanisme pengolahan limbah B3 ada 6 langkah. Nah, untuk sebagai penghasil limbah B3 ada langkah di ke-1 sama ke-2 saja yang perlu diperhatikan. Jadi yang pertama adalah pengurangan. Ini sebetulnya konsepnya sama dengan 3R tadi, reduce, reuse, recycle. Nah, ini untuk pengurangan itu adalah tata kelola yang baik untuk material berpotensi tercemar serta tata kelola yang baik untuk pengadaan bahan kimia dan bahan farmasi. Di dalam artian bukan berarti kita mengurangi, tapi pembelian produk farmasi dibeli sesuai kebutuhan dan diusahakan tuh habis pakai. Itu adalah untuk yang tata kelola. Berikutnya adalah untuk pemilahan, memisahkan dan mewadahi limbah B3 berdasarkan jenis, kelompok, dan karakternya. Ini tujuannya apa? Kita pilah berdasarkan pertama tentunya tidak memakan tempat, yang kedua juga untuk memudahkan dalam pengelolaan. Ini yang dilakukan oleh nanti pada saat pemusnahan. Berikutnya adalah langkah kedua adalah penyimpanan. Jadi untuk Bapak Ibu sebagai penghasil limbah B3, dalam langkah kedua penyimpanan itu menyimpan limbah B3 maksimal 90 hari untuk limbah kategori A. Limbah kategori A itu adalah limbah yang langsung berefek terhadap lingkungan maupun kehidupan lingkungan hidup. Dan 360 hari maksimal untuk limbah kategori B. Jadi kategori B itu tidak berefek langsung terhadap lingkungan. Jadi pengaruhnya tidak langsung. Nah, sedangkan untuk limbah medis infeksius, patologis, benda tajam maksimal 2 kali 24 jam. Ini jika penyimpanannya suhu di atas 0 derajat Celcius. Dan bisa sampai 90 hari pada suhu kurang dari 0 derajat Celcius. Nah, untuk langkah 3, pengangkutan limbah B3, ini nanti akan dilakukan oleh pihak ketiga yang tentunya memenuhi persyaratan sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk langkah keempat, pengolahan, ini tentunya yang di sini sebutin pengolahan dapat dengan teknologi termal, dengan temperatur yang tinggi. Di sini pengolahan itu adalah dengan cara
insinerator, jadi dibakar menggunakan alat insinerator. Insinerator sendiri pun juga memiliki izin-izin, memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, setelah di insinerator, langkah kelima adalah penguburan. Jadi penguburan pun juga sesuai dengan peraturan dan hanya untuk jenis limbah patologis dan benda tajam. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui yang tadi untuk limbah-limbah patologis dan benda tajam, ini dilakukan penguburan. Penguburan pun juga harus mengikuti syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Langkah keenam adalah penimbunan. Jadi langkah penimbunan ini adalah limbah B3 yang terdiri dari residu insinerator. Oke, jadi nanti untuk yang langkah dengan thermal ini, dengan insinerator, itu sisa pembakarannya itu bisa ditimbun oleh badan usaha yang memiliki izin penimbunan. Ini saya ambil dari dari Valid News yang diolah oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, ini untuk secara garis besar yang tadi Bapak Ibu ketahui, yang tadi secara garis besarnya bahwa untuk pengolah limbah B3 dari hulu sampai hilir, jadi dari penghasil limbah B3, ini ada pengumpul limbah B3 sampai ke pemanfaat, pengolah limbah B3 dan penimbun limbah B3 ini, setiap kotak ini semuanya wajib mengikuti arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi harus memiliki izin. Sebagai penghasil limbah B3, kita wajib memiliki izin TPS B3. Sebagai transporter, kita wajib memiliki izin pengangkutan limbah B3. Pengumpul harus wajib memiliki izin pengumpul limbah B3. Demikian juga dengan pemanfaat, pengolah, dan penimbun. Nah, dari semua proses ini, tentunya yang Bapak Ibu pahami bahwa biaya yang akan timbul itu adalah untuk biaya jasanya. Jasa angkut limbah B3 oleh transporter dan jasa pemanfaat, pengolah atau penimbun limbah B3. Jadi yang perlu Bapak Ibu pahami bahwa untuk pengolahan dari mulai transporter, pengumpul, pemanfaat, pengolah, penimbun itu ada jasa yang timbul yang sudah keluarkan biayanya. Jadi Bapak Ibu boleh melalui transporter ke pengumpul dulu, boleh juga penghasil limbah B3 transporter langsung ke pengolah. Ini adalah mekanismenya, jadi ada dua opsi. Nah, ini untuk tadi disebutkan bahwa penghasil limbah B3 yang pertama wajib memiliki izin TPS limbah B3. Tadi dijelaskan Bapak Ibu atau media friends sekalian sebagai peternakan, karena menghasilkan limbah dari hasil usaha atau kegiatannya, limbah B3 tadi spesifiknya, makanya Bapak Ibu perlu memiliki izin izin TPS limbah B3. Jadi berdasarkan Permen 18/2009. Ini flowchart saja, jadi dari mulai permohonan izin, evaluasi kelengkapan administrasi, evaluasi teknis. Nah, jika di dalam tahapan-tahapan ini ada kekurangan, itu dari tim teknis akan mengembalikan untuk dilengkapi. Administrasi kurang diminta untuk dikembalikan. Pada saat evaluasi teknis, verifikasi lapangan, dan peer review teknis, ketika ada hal-hal yang kurang, ini diminta untuk diperbaiki lagi. Sampai nanti diterbitkannya izin TPS limbah B3. Jikapun ditolak, bukan berarti tidak diizinkan, hanya ditolak itu adalah tentunya harus melalui evaluasi teknis lagi. Jadi dari awal sampai semuanya mengikuti prosedur. Nah, ini saya ambil dari keputusan Bapeda tahun 1995. Ini adalah contoh-contoh pada saat pengecekan atau review teknis terkait TPS limbah B3. Mulai satu, memiliki rancangan bangun dan ruas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakter, dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan atau yang akan disimpan, sampai ke ada 19 item. Jadi tadi ada mulai pintu, ada alarm, ada peralatan komersil, ada fasilitas pertolongan pertama, ada pembangkit listrik cadangan, pagar pengaman, peralatan, dan sistem pemadam kebakaran. Ini adalah 19 item yang harus dipenuhi ketika membangun TPS limbah B3. Jadi supaya lebih jelasnya saya ambilkan contoh saja. Nah, ini untuk TPS limbah B3, ini tampak depan TPS limbah B3, penanda TPS B3. Jadi Bapak Ibu ketahui bahwa untuk TPS B3 tidak perlu bangunan permanen. Yang terpenting adalah memenuhi syarat yang dipersyaratkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup tadi. Ini saya ambil dari keputusan Kepala Bapeda yang tahun 95. Yang pertama, berikutnya adalah tanpa plafon.
penerangan dan sirkulasi udara cukup, dan alarm kebakaran. Dia tanpa plafon, nah ini sudah jelas, dan juga sirkulasi udara dan penerangan. Bapak Ibu lihat di sini ada matahari masuk. Terus ini adalah alarm kebakaran. Ini adalah spesifikasi rangkaian bangun untuk TPS B3. Palet dan simbol pada kemasan. Jadi Bapak Ibu harus diberikan palet, ada simbol-simbol pada kemasan. Simbol kemasan ini mengikuti limbah B3 yang disimpan. Berikutnya adalah pemisahan antar bagian penyimpanan. Seperti Bapak Ibu ketahui, di sini kita pisahkan yang dimasuki dalam tong maupun di dalam kemasan. Ini kita pisahkan. Berikutnya adalah pengelompokan limbah B3. Nah, limbah B3 pun juga Bapak Ibu harus mengelompokkan limbah B3-nya apa saja di sini. Jadi tidak boleh limbah B3 itu tercampur. Ini mengacu pada Permen LHK 12/2020. Berikutnya adalah penampungan ceceran limbah B3. Jadi di lantai bangunan TPS limbah B3 itu tidak boleh harus kedap air, jadi tidak boleh bisa meresap. Dan itu kemiringannya 1 derajat diarahkan ke penampung ceceran limbah B3. Jadi kalau misalkan nanti ada cairan yang tumpah, itu masih bisa tertampung di ceceran limbah B3 seperti ini. Dan syarat-syarat untuk penampungan ceceran limbah B3 adalah itu tidak boleh bocor, tidak boleh meresap atau ke lingkungan sekitarnya. Berikutnya adalah di sekitar TPS limbah B3 pun juga wajib memiliki kotak P3K. Nah, ini juga wajib memiliki SOP penyimpanan dan tanggap darurat. Jadi SOP penyimpanan itu seperti tadi di gambar sebelumnya harus dipisahkan antara yang dikemas dengan menggunakan wadah plastik maupun dengan wadah tong. Ini dan juga ada SOP tanggap darurat. Tanggap darurat ini apa? Salah satunya adalah ketika limbah B3-nya tumpah. Apa yang harus dilakukan? Itulah harus tertuang di dalam tanggap darurat. Berikutnya adalah di luar bangunan TPS B3 harus memiliki apar dan shower. Shower ini tujuannya jika ada cipratan limbah B3 terkena muka atau terkena mata, bisa langsung dibilas menggunakan air mengalir. Apar tentunya sebagai syarat salah satu bangunan. Nah, ini contoh limbah B3 di beberapa lokasi, saya ambil dari sumber youtube.com. Kalau Bapak Ibu lihat, sederhana, yang terpenting adalah memenuhi kaidah-kaidah pembuatan TPS limbah B3. Ini yang di bangunan terpisah. Ini juga saya ambil contoh di bangunan yang bergabung dengan bangunan di sekitarnya, tidak perlu besar, yang penting sesuai dengan kapasitas penyimpanan limbah B3-nya. Saya coba sekilas terkait dengan pengangkut limbah B3. Kalau tadi dijelaskan Bapak Ibu dan Medi Friends sekalian sebagai penghasil limbah B3, kewajibannya sebagai harus memiliki TPS limbah B3. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, ini sedikit saja terkait dengan pengangkut limbah B3. Jadi pengangkutan limbah B3 wajib menggunakan alat angkut yang dikhususkan untuk mengangkut limbah B3. Kecuali kapal laut. Ini kalau kapal laut dikecualikan, jadi kendaraan untuk mengangkut limbah B3 pun juga harus khusus, tidak bisa menggunakan kendaraan yang lainnya. Dalam artian di sini adalah wajib memiliki rekomendasi pengangkutan limbah B3 dan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan limbah B3. Jadi kita tidak bisa sembarangan, misalkan mobil penumpang itu digunakan sebagai pengangkut limbah B3. Mobil penumpang atau kendaraan penumpang itu yang tidak dibolehkan. Ini berdasarkan PP 101/2014. Nah, ini juga ada beberapa persyaratan pengangkutan limbah B3. Yang pertama adalah memiliki rekomendasi dari KLHK. Berikutnya adalah memiliki izin pengangkutan dari Kementerian Perhubungan. Ini tentunya harusnya nomor 3. Yang berikutnya adalah jenis dan karakteristik limbah yang diangkut sesuai dengan izin. Jadi kalau misalkan izinnya adalah pengangkut limbah B3 dengan kategori A, maka dia pun kendaraannya pun juga wajib memenuhi syarat kategori A dan izinnya pun juga kategori A. Berikutnya adalah dilengkapi dokumen limbah B3 atau manifest. Jadi untuk limbah B3 dari penghasil, pengangkut sampai pemusnah itu manifestnya jelas. Berikutnya adalah persyaratan alat angkut. Alat angkut ini dan kemasan sesuai dengan karakteristik limbah. Jadi kita limbah cair itu harus oleh kendaraan bentuknya tangki.
Jadi seperti itu maksudnya karakteristik limbah. Jadi kalau karakteristik limbahnya cair harus menggunakan tangki, karakteristik limbahnya padat itu menggunakan truk atau sampai ke kontainer. Berikutnya adalah alat angkut dalam kondisi baik. Ini dibuktikan dengan adanya uji KIR yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Ya, alat angkut dalam kondisi baik itu yang tentunya sesuai dengan persyaratan dari Kementerian Perhubungan. Berikutnya adalah memiliki simbol dan label. Ini berdasarkan keputusan Kepala Bapeda nomor 9 1995. Nah, kalau tadi kita bicara kendaraannya, operatornya pun juga harus yang terlatih. Jadi drivernya harus terlatih, terus connect yang angkutnya pun juga harus terlatih. Kenapa harus terlatih? Karena untuk handling limbah B3 yang terutama adalah jangan sampai mencemari lingkungan. Jadi supaya tidak ada tumpahan atau ceceran limbah B3, makanya harus terlatih. Berikutnya adalah memiliki emergency response system. Jadi pada saat mulai pengangkutan, pengambilan dari TPS B3, pengangkutan sampai ke penurunan di pengolah limbah B3 ini harus memiliki emergency response system. Terus yang berikutnya adalah memiliki SOP yang tadi saya sampaikan. Jadi pada saat bongkar muat pun juga harus memiliki SOP, rute dan tujuan pengangkutan pun juga tercantum di SOP, demikian juga dengan jadwal. Jadi jadwal itu harus tetap. Berikutnya adalah untuk pengangkutan atau transport ini yang terakhir adalah wajib melakukan pelaporan pengangkutan limbah B3. Jadi dari mulai penghasil, pengangkut, sampai ke pengolah atau pemusnah itu wajib melaporkan berapa limbah B3 yang diangkut, terus dari kegiatan apa saja limbah B3 ini diangkut. Nah, ini contoh perusahaan yang memiliki sesuai rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Contoh yang saya ambil dari pelayanan terpadu satu pintu untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana ini untuk di kota Balikpapan kota. Jadi ini jenis layanan izin pengelolaan limbah B3 dan spesifiknya adalah rekomendasi pengangkutan limbah B3 laut. Nah ini sebagai contoh saja, Bapak Ibu sekalian dan media friends sekalian, jika akan melihat perusahaan-perusahaan apa saja atau perusahaan berada di kota mana saja di kota Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat di pelayanan terpadu .menlhk.go.id. Ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk transporter atau pengangkut limbah B3. Jadi dari yang tadi kami paparkan, jadi bahwa limbah B3 atau bahan beredar beracun banyak di sekitar kita. Seperti kemasan bekas obat, vitamin, vaksin, bekas batu baterai juga masuk, oli bekas, dan lain-lain. Nah, limbah B3 berbahaya karena mempunyai karakteristik mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, bersifat beracun, menyebabkan infeksi, dan bersifat korosif. Jadi limbah B3 harus dikelola dengan baik supaya tidak merugikan makhluk hidup di sekitarnya. Itu adalah kesimpulan. Baik, Bapak Ibu sekalian dan media friends sekalian, terima kasih sudah mendengarkan maupun memperhatikan apa yang sudah kami sampaikan. Untuk berikutnya, saya kembalikan ke moderator Ibu Dian. Silakan Ibu Dian. Terima kasih Pak Slamet atas ulasannya pada malam hari ini yang sangat memberikan ilmu buat kita semuanya, dan ini banyak sekali yang bisa diterapkan di peternakan. Semoga rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu di lapangan yang menemukan permasalahan untuk saat ini bisa menjadi solusi buat kita semua dan bisa menjadi sharing buat kita semua untuk hal ini. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, sebentar lagi kita akan break. Nanti kita akan bergabung kembali di pukul 20:15. Mengikuti live streaming Medion untuk sesi yang berikutnya, yaitu adalah sesi tanya jawab. Jadi jangan lupa nanti Bapak dan Ibu bergabung lagi bersama kami ya. Nah, nanti di sana sesi semua pertanyaan akan coba kita jawab satu persatu. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu semuanya tolong masukkan pertanyaannya, kirimlah ke cs@medion.co.id. Di situ nanti kita akan pilih 3 pertanyaan yang terbaik dan kita akan memberi hadiah.
Oke, selamat malam Bapak dan Ibu. Kita akan bergabung kembali nanti pada pukul 20.15 WIB ya. Selamat malam Bapak dan Ibu MediFriends semuanya. Selamat bergabung kembali bersama kami di live streaming Medion sesi tanya jawab. Ayo ajak teman-teman semuanya yang belum bergabung ya. Kita akan lanjut ke sesi tanya jawab ini. Nah, sekarang kita akan coba satu persatu, kita akan coba jawab pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak Ibu semuanya, dan kemudian narasumber kami akan memberi jawabannya. Nah, Pak Slamet, udah siap ya? Siap, Budian. Oke. Pertanyaan pertama nih Pak Slamet dari peternak, dari Bapak Ibu MediFriends, yaitu satu, dalam slide tadi ada disebutkan mengenai sampah dan limbah. Apa Pak perbedaan sampah dan limbah? Baik, terima kasih Pak, silakan. Baik, terima kasih Ibu Dian. Jadi untuk sampah dan limbah itu orang mengatakan serupa tapi tak sama. Jadi kalau sampah itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah itu barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Jadi banyak contoh-contoh barang-barang yang tidak terpakai lagi itu masuk kategori sampah. Jadi sampah juga bisa diartikan sebagai sisa pembuangan dari kehidupan sehari-hari manusia. Jadi yang berasal dari kamar mandi dan dapur. Ini adalah arti sampah. Bapak Ibu sekalian dan MediFriends sekalian, jika memiliki memiliki arti sampah itu adalah silahkan, karena ini adalah tadi yang jelaskan sampah dan limbah itu serupa tapi tak sama. Nah, sedangkan limbah tadi sudah dijelaskan berdasarkan PP 12 2020 adalah sisa dari usaha atau kegiatan. Jadi limbah itu bisa diartikan apa saja selain dari kamar mandi dan dapur. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa sampah itu berasal dari kamar mandi dan dapur, kegiatan manusia sehari, kalau limbah selain kamar mandi dan dapur. Apakah untuk rumah tangga ada juga limbah? Ada tentunya. Contohnya misalkan untuk furnitur lama atau ranting-ranting yang hasil kita tebangan atau rumput yang hasil kita papas dan produk lainnya yang mungkin masuk dalam kategori limbah B3. Jadi Bapak Ibu sekalian, MediFriends sekalian, selain di peternakan, di kehidupan sehari-hari pun juga ada limbah B3 bahan berbahaya dan beracun. Ini produk-produk lainnya apa? Ini banyak sekali contoh-contohnya. Bapak Ibu juga bisa melihat dari sisi literaturnya. Jadi kalau secara garis besarnya bahwa sampah itu adalah benda atau barang yang dibuang karena sudah tidak terpakai lagi. Nah, sedangkan untuk limbah sesuai dengan PP 12 2020 adalah sisa dari usaha atau kegiatan. Demikian Ibu Dian, perbedaan antara sampah dan limbah. Saya kembalikan kepada Ibu Dian. Oke, terima kasih Pak Slamet. Pertanyaan yang kedua Pak Slamet adalah, ini peternak ada yang nanya nih, limbah yang termasuk B3 itu apa saja, dan kemudian bisa dikatakan bahwa limbah tersebut kriterianya apa, bisa disebut bahwa limbah tersebut adalah limbah B3. Terus kemudian nih, kalau di peternakan kan kadang juga ada tempat pakan ayam. Nah, yang kita pakai sehari-hari untuk pakan ayam kita, gitu, untuk tempat makanan ayam kita. Nah, apakah tempat pakan tersebut masuk kategori limbah B3? Nah, silakan Pak Slamet, mohon dibantu jawab ya. Baik, terima kasih Ibu Dian. Jadi kalau tadi pertanyaannya limbah B3 di peternakan itu apa saja? Di dalam presentasi saya sebelumnya disampaikan untuk limbah B3 di peternakan itu adalah bekas kemasan obat, bekas kemasan vitamin, bekas kemasan vaksin. Itu secara spesifiknya. Nah, sedangkan untuk karakteristik atau kriteria limbah tersebut dikatakan limbah B3 adalah jika limbah-limbah tersebut memiliki karakteristik yang mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif,
bersifat beracun, menyebabkan infeksi, dan bersifat korosif. Nah, untuk limbah di peternakan yang tadi saya sebutkan, yaitu kemasan bekas obat, kemasan bekas vaksin, kemasan bekas vitamin, itu kan kemasan-kemasan bekasnya itu jika kita biarkan ke alam itu sifatnya adalah beracun dan dia bisa mencemari lingkungan. Itu makanya disebut limbah B3. Jadi saya coba garis bawahi bahwa kemasan bekas obat, kemasan bekas vitamin, dan juga kemasan bekas vaksin itu masuk kategori limbah B3 dan kriterianya adalah beracun. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah untuk tempat pakan. Apakah masuk kategori limbah B3? Tempat pakan maupun tempat minum, saya tambahkan, itu bukan kategori limbah B3. Kenapa? Karena itu adalah untuk makanan, di mana makanan-makanan buat ayam itu kan juga akan habis, air pun juga akan habis, sehingga bukan kategori limbah B3. Demikian Ibu Dian yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada pertanyaan berikutnya, silakan. Pertanyaan yang ketiga, Pak, sekarang di farm itu kan biasa populasi besar atau kecil kan selalu akan ada menghasilkan limbah sisa dari yang tidak terpakai dari produksi kita di farm. Nah, boleh nggak limbah tersebut kita kubur, kita dengan menggali, atau kemudian boleh nggak kita bakar gitu? Silakan Pak Slamet bantu jawab. Baik, untuk limbah, ya saya spesifikkan ke apakah limbah-limbah yang dihasilkan di peternakan itu boleh digali atau dibakar. Jadi seperti saya jelaskan di presentasi bahwa untuk limbah B3 itu tidak boleh dikubur maupun dibakar. Karena limbah B3 sudah diatur oleh regulasinya, sudah jelas diatur baik PP 101/2014 maupun yang terbaru PP 12/2020 itu disebutin bahwa penghasil limbah B3 wajib mengelolanya. Mekanisme pengelolaannya adalah yang pertama tadi, dia harus menyimpan limbah B3, dia harus diolah sebagai pemanfaat, pemusnah maupun pengubur, itu pun oleh yang berizin. Jadi secara garis besar limbah yang dihasilkan peternakan jika masuk kategori limbah B3 tidak boleh dikubur dan tidak boleh dibakar. Nah, yang boleh atau yang biasanya dikubur, ditanam, itu adalah limbah organik. Ya, limbah organik yang dihasilkan oleh peternakan boleh dikubur, boleh. Apa saja limbah organik? Tadi di slide pun juga dijelasin, yang masuk kategori limbah organik itu adalah kertas, terus ranting-ranting, terus daun-daunan, itu boleh, karena itu masuk kategori limbah organik. Jadi mungkin Ibu Dian yang perlu saya tegaskan bahwa limbah organiklah yang boleh dikubur, sedangkan yang lainnya tidak boleh. Demikian Ibu Dian jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi saya tekankan di sini bahwa yang boleh dikubur adalah limbah organik, sedangkan limbah B3 dan sebagainya yang memang berbahaya itu harus dikelola oleh bagian yang memang mendapat izin dari pemerintah. Betul. Ya, itu ya Pak ya. Oke. Betul. Kemudian nih ada pertanyaan lagi yang masuk Pak. Ini sepertinya pertanyaan makin menarik aja. Bagaimana aturan baku dalam pengelolaan limbah B3? Apakah peternak yang masih berkembang dan hanya memiliki populasi sedikit juga harus mengikuti aturan tersebut? Silakan Pak. Baik. Terima kasih Ibu Dian terkait dengan untuk aturan dalam pengelolaan limbah B3. Nah, untuk peternak besar, peternak kecil, apakah wajib mengikuti aturan tersebut? Nah, saya coba ulas sedikit bahwa aturan tersebut itu tidak secara spesifik menjelaskan kapasitas ayamnya ya Bu Dian ya. Jadi yang dijelaskan adalah setiap orang atau badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak itu harus mengikuti aturan tersebut. Jadi secara saya ambil kesimpulan bahwa untuk peternak besar, peternak kecil, karena dia adalah melakukan kegiatan atau berusaha, maka dia harus mengikuti aturan tersebut. Seperti itu, Bu Dian. Jadi tidak ada pengecualian dalam aturan tersebut untuk orang perseorangan yang melakukan kegiatan atau usaha.
untuk mengolah limbah B3. Demikian, Bu Dian. Jadi cukup jelas di sini bahwa memang kita semuanya harus mengikuti aturan yang ada ya Pak ya. Kita tidak boleh buang limbah sembarangan, kita harus mengikuti prosedur yang benar, yang seperti diungkapkan Pak Slamet di awal tadi ya. Oke. Nah Pak, ada pertanyaan juga nih dari teman kita. Bagaimana dengan bangkai ayam? Apakah perlu ditreatment khusus sebelum kita membuang atau gimana caranya gitu Pak? Baik, terima kasih Bu Dian untuk bangkai ayam. Jadi Bapak Ibu dan media friends sekalian, bangkai ayam tentunya tidak asing bagi peternak-peternak. Itu kan tentunya bangkai ini bisa banyak penyebab sehingga ayam mati dan menimbulkan limbah bangkai ayam. Jadi untuk di peternakan, untuk bangkai ayam saya coba menyimpang sedikit dari terkait dengan limbah atau peraturan Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi saya ambil dari mengacu ke Permentan 31 2014, itu adalah untuk pengelolaan bangkai ayam. Jadi bangkai ayam yang mati dan berada di lingkungan peternakan itu dapat dilakukan pemusnahan dengan cara dikubur atau dibakar. Jadi untuk bangkai ayam boleh dikubur, boleh dibakar, itu mengacu ke Permentan 31 2014 dengan catatan. Ini ada sedikit catatannya menurut saya adalah bangkai tersebut bukan merupakan ayam sakit yang terkandung virus atau agen infeksius. Jadi kalau mati hanya secara alami sehingga bangkainya ditemukan bangkai, itu dimusnahkan dengan cara dikubur atau dibakar. Namun harus hati-hati juga Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk penguburannya pun juga ada cara-cara tersendiri, atau bahkan pembakarannya pun juga harus mengikuti cara tersendiri. Jangan sampai ada sekian ratus atau sekian ayam kita bakar sehingga akan menyebabkan polusi udara atau bahkan mengganggu ke peternakan atau lingkungan sekitarnya. Tentunya silakan mengacu ke Permentan 31 2014 terkait pengelolaan bangkai ayam di peternakan. Demikian Ibu Dian yang bisa saya sampaikan terkait dengan bangkai ayam. Oke, Mas Slamet. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya, masih sekitar peternakan juga Pak. Bagaimana penanganan botol vaksin yang sudah dipakai oleh peternak Pak? Maksudnya botol vaksin yang habis pakai ya? Ya, betul Pak. Ya, baik Bu Dian. Terima kasih Bu Dian. Untuk botol vaksin atau botol bekas kemasan vaksin, tadi udah diberikan contohnya dari slide mengenai penghasil limbah B3 dan contoh limbah B3 dijelaskan bahwa untuk peternakan itu adalah penghasil limbah B3 dan limbah B3 yang dihasilkannya adalah botol bekas kemasan vaksin. Sehingga botol atau wadah bekas kemasan vaksin itu masuk kategori limbah B3. Nah, sehingga penanganannya pun juga tidak boleh dibuang, tapi harus dikelola sesuai regulasi limbah B3. Jadi untuk botol kemasan vaksin, jika Bapak Ibu sudah memiliki TPS B3, silahkan simpan di TPS B3 yang Bapak Ibu miliki, disimpan sesuai dengan jenis-jenisnya. Berikutnya itu diangkut oleh transporter yang sudah memiliki izin TPS B3. Jadi secara saya garis bawahi untuk botol wadah vaksin bekas itu jangan dibuang, tapi harus dikelola sesuai regulasi pengelolaan limbah B3. Demikian Ibu Dian. Oke, jadi intinya tadi bahwa botol vaksin dan sebagainya itu tidak boleh dipendam ataupun dikubur ataupun dijual rongsok ya, tapi harus benar dikelola dan memang ada pihak pengelola yang sudah ditunjuk pemerintah untuk menangani botol-botol tersebut. Betul, ya. Oke, jadi intinya tidak boleh dijual juga ya Pak ya. Betul. Nah, ini ada pertanyaan juga Pak. Medion ini apakah sudah memiliki izin tentang pengelolaan limbah B3? Baik, Bu Dian, terima kasih. Ya. Saya jelaskan sedikit terkait dengan pengelolaan limbah B3. Jadi sesuai PP 12 2020 bahwa izin pengelola limbah B3 itu ada beberapa. Izin pengelola limbah B3 sebagai penyimpan limbah B3, izin pengelola limbah B3 sebagai pengangkut limbah B3, dan izin pengelola sebagai pemusnah,
pemanfaat dan juga pengubur. Nah, Medion yang dimiliki izinnya adalah izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara limbah B3. Jadi itu yang dimiliki. Jadi secara, kalau saya garis bawah lagi, bahwa Medion sudah memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara limbah B3. Seperti itu, Bu Dian. Jadi Medion sudah memiliki TPS B3, dan kedua juga sudah memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3. Demikian, Ibu Dian. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan yang selanjutnya masih berhubungan dengan pertanyaan di atas ya, Pak ya. Medion bisa nggak membantu peternak itu untuk membantu mengangkut dan memusnahkan limbah B3 ya, Pak ya? Baik, terima kasih Bu Dian. Tadi sudah dijelaskan pertanyaan sebelumnya bahwa Medion izin yang dimilikinya adalah pengelola limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara limbah B3. Nah, sedangkan untuk pengelola limbah B3 kan tadi ada beberapa hal, ada izin pengangkutan dan juga ada izin pemusnahan. Sehingga untuk pertanyaan apakah Medion bisa membantu pengangkut dan pemusnah limbah B3? Tentu saja Medion tidak bisa, karena Medion tidak memiliki izin sebagai pengangkut maupun pemusnah. Jadi secara regulasi Medion belum memiliki izin itu. Jadi Bapak Ibu sekalian dan Budi Friend, ya perlu dipahami bahwa untuk pengangkutan dan pemusnahan Medion terkendala di regulasinya karena belum memiliki izin itu. Nah, yang perlu saya tegaskan bahwa Bapak Ibu yang sudah memiliki TPS B3, itu yang harus dilakukan adalah melakukan pemilahan limbah B3, melakukan penyimpanan sementara limbah B3, dan yang terutama adalah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pemusnah limbah B3. Nah, pihak ketiga inilah yang memiliki izin untuk pengangkutan maupun pemusnahan, sedangkan Medion hanya memiliki untuk penyimpanan saja. Demikian, Bu Dian. Oke, pertanyaannya masih bersambung lagi nih Pak. Makin seru aja nih. Bagaimana cara menghubungi pihak atau lembaga yang bisa mengelola limbah B3 ya Pak ya? Baik, terima kasih Bu Dian. Untuk perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki izin atau memiliki rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup, tadi sudah dijelaskan juga, jadi bisa mencari informasinya di website KLHK, jadi websitenya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu tadi disampaikan pelayanan terpadu.menlhk.go.id. Nah, dalam website tersebut, dia tercantum perusahaan dan perusahaan pengolah limbah B3. Pengolah limbah B3 itu pengelola limbah B3, jadi mulai dari pengangkut, pemusnah, dan sebagainya. Itu Bapak Ibu bisa lihat di sana. Nah, jika Bapak Ibu kesulitan dalam mengakses websitenya Kemen LHK tadi, Bapak Ibu pun juga bisa menghubungi ke pemerintah daerah setempat, jadi ke instansi yang membawahi terkait lingkungan hidup di daerah masing-masing. Jadi ada dua cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa secara online ke website. Yang kedua adalah menghubungi ke pemerintah daerah setempat. Nah, itu biasanya di perizinan satu pintu. Nah, di situ Bapak Ibu bisa dibantu, jadi nggak usah khawatir. Ada beberapa cara untuk mengetahui atau menghubungi pihak atau lembaga untuk pengelolaan limbah B3. Demikian Ibu Dian yang bisa disampaikan. Terus kemudian apakah pengurusan izin tersebut mudah atau sulit ya Pak ya? Terus seperti apa saran dari Bapak untuk hal tersebut? Baik. Untuk pengurusan izin pengelolaan limbah B3, mudah atau seperti apa tentunya relatif ya Ibu Dian, jadi itu bisa mengacu ke pemerintah daerah setempat. Nah, dari pengalaman, jadi untuk pengurusan izin TPS B3 tadi, itu sebetulnya relatif mudah. Jadi Bapak Ibu tinggal datang ke pelayanan perizinan satu pintu di daerahnya masing-masing. Jadi jika Bapak Ibu berada di kota Mojokerto, silakan ke pelayanan satu pintu di Mojokerto, atau kalau di Balikpapan silakan ke satu pintu Balikpapan. Nah, di sana nanti akan dijelaskan prosedur dan syarat-syarat untuk memperoleh izin pengelolaan limbah B3. Tentunya yang perlu Bapak Ibu pahami, Bapak Ibu harus memiliki dulu TPS limbah B3 yang seperti tadi saya sampaikan. Jadi TPS limbah B3 kan tadi sudah di slide sudah jelaskan syarat-syaratnya, terus rancang bangunnya seperti apa. Nah, jika sudah memiliki itu, Bapak Ibu tinggal mengajukan ke
pemerintah daerah setempat. Syaratnya apa? Masing-masing daerah memiliki syarat-syarat tersendiri. Contohnya misalkan kalau misalkan di Bandung itu kita melalui OSS, tapi saya tidak akan bahas OSS, jadi lebih ke silakan Bapak Ibu datang ke pemerintah daerah setempat, ke pelayanan terpadu satu pintu, nanti di sana akan dijelaskan syaratnya apa saja, masing-masing daerah berbeda. Yang terpenting adalah Bapak Ibu sudah memiliki TPS B3 sebagai salah satu syarat utama untuk mengajukan izin penyimpanan limbah B3. Semudah itu untuk pengurusan izinnya. Demikian Ibu Dian. Oke, Pak, masih nyambung lagi pertanyaannya ya. Kan limbah tadi kan macam-macam. Kalau tadi kan mungkin yang berbentuk benda padat yang memang kemudian harus dikelola oleh pihak yang lain. Nah, bagaimana kalau terkait benda cair? Ini kan di farm juga pasti kan ada air limbah yang memang setiap harinya akan ada gitu loh. Bagaimana treatmentnya ya Pak ya? Oke, untuk air limbah, jadi kalau di industri itu ada namanya IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah. Nah itu cukup rumit, tapi saya tidak akan jelaskan ke sana. Nah untuk di peternakan sebetulnya saran saya seperti ada di slide disebutkan bahwa bisa menggunakan STP atau Sewage Treatment Plant tadi yang gambar biru yang seperti tabung tadi, itu bisa banyak bisa Bapak Ibu dapatkan di literatur ataupun di website yang badan-badan usaha yang spesifik mengolah air limbah. Nah itu jadi air limbah yang dari peternakan jangan langsung dibuang ke saluran terbuka karena itu akan mencemari lingkungan di mana habitat yang ada di sana, ikan-ikan kecil atau pohon-pohon akan musnah karena terkena air limbah dari peternakan. Sehingga Bapak Ibu untuk air limbah saran kami atau sebaiknya itu diolah dulu menggunakan sewage treatment plant seperti yang tadi. Mekanisme seperti apa? Nah Bapak Ibu kalau bedah secara detail nanti Bapak Ibu juga akan paham mekanisme pengolahan air limbah dengan menggunakan STP tadi. Jadi di tong tadi itu ada beberapa sekat-sekat, ada sekat-sekat itulah ada metode pengolahan. Jadi demikian Ibu Dian untuk air limbah hasil cuci alat dan desinfeksi kandang itu diolah menggunakan sewage treatment plant atau STP. Demikian Ibu Dian. Oke Pak, selamat. Bagaimana tentang penyimpanan limbah B3 sebelum dilakukan pengelolaannya itu, sebelum diambil pihak ketiga kan berarti kita harus simpan nih Pak. Nah, apa yang harus kita treatment terhadap limbah B3 tadi ya Pak ya? Baik, terima kasih Ibu Dian untuk untuk limbah B3 yang dihasilkan oleh peternakan. Jadi sebelum diangkut atau dikelolaan untuk pengangkutan oleh pihak ketiga itu yang pertama adalah tidak dicampur antar limbah. Jadi limbah cair dengan limbah padat ya seperti itu harus dipisahkan. Contohnya itu secara gampangnya ya. Sebetulnya untuk limbah itu ada pengkodean tersendiri. Berikutnya adalah untuk kemasannya pun juga jangan sampai sobek atau bocor atau rusak karena ini akan terjadi ceceran limbah B3. Nah, ya, kalau terjadi ceceran limbah B3 tentunya Bapak Ibu juga akan kesulitan nanti untuk treatmentnya. Berikutnya adalah yang pertama tidak campur, terus kemasannya pun juga harus kuat, tidak sobek dan kotor, bocor atau rusak. Ini ada aturannya. Terus diberi label sesuai karakteristik limbahnya. Terus berikutnya adalah disimpan di TPS B3 Bapak Ibu yang sudah dimiliki, yang tadi sudah memiliki izinnya, sudah punya TPS B3, sudah mengurus izinnya dan juga sudah disimpan. Nah dari situ baru Bapak Ibu bisa meminta bantuan pihak pengangkut atau pemusnah untuk mengelola limbah B3 lebih lanjut. Seperti itu Ibu Dian yang bisa saya jelaskan terkait dengan penyimpanan limbah B3. Oke, terima kasih Pak Slamet, sangat jelas sekali ya penjelasannya tadi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana prosedur yang baik saat pengangkutan limbah B3 supaya tidak mencemari lingkungan saat perjalanan ya Pak ya. Karena kan otomatis dipindahin dari farm kita akan keluar ke tempat pengelolaan itu supaya tidak mencemari lingkungan. Apa yang kita lakukan Pak? Baik, kemudian sebetulnya ini sudah ini kayaknya peternak cukup atau Bapak Ibu cukup antusias ya, karena ini pertanyaannya sudah mengarah ke pengangkutan. Jadi tanggung jawab dari Bapak Ibu sebetulnya kan ke penyimpanan,
limbah B3. Nah, oke, baik, nggak masalah. Kita akan jelaskan sedikit mengenai pengangkutan limbah B3 sudah tidak mencemari lingkungan. Jadi tadi sudah disampaikan di slide awal bahwa untuk pengangkutan limbah B3 itu wajib pertama memiliki rekomendasi dari KLHK. Ini udah jelas yang harus dilakukannya. Ini saya ulang sebetulnya dari slide sebelumnya. Jadi memiliki izin pengangkutan dari Kementerian Perhubungan, jenis dan karakteristik limbah yang diangkut sesuai dengan izin. Jadi tadi bisa dijelaskan, Bapak Ibu bisa lihat slide sebelumnya, dilengkapi dengan dokumen limbah B3 atau manifest. Jadi, nah ini untuk yang tadi Bapak Ibu pertanyakan, supaya tidak mencemari lingkungan, bagaimana prosedurnya? Ya, persyaratan alat angkutnya tadi. Jadi alat angkut dan kemasan sesuai dengan karakteristik limbahnya. Nah, kalau misalkan sesuai, tentunya pengangkutannya pun juga akan akan baik ya. Dan berikutnya juga alat angkut dalam kondisi baik. Ini dibuktikan dengan adanya kir ya. Jadi kalau mogok di jalan, hal seperti itu tentunya tidak baik. Dan juga simbol dan label untuk mobil-mobil yang mendapat izin dari Kementerian Perhubungan maupun rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup itu memiliki label sesuai dengan keputusan Bapeda tahun 1995. Dan juga yang pasti operatornya pun juga harus terlatih. Jadi Bapak Ibu, ini sebetulnya tugas dari sebetulnya ini merupakan tugas dari pengangkut limbah B3 ya, tapi nggak ada salahnya juga ada jelasan ulang. Jadi yang berikutnya memiliki emergency response dan memiliki SOP yang jelas untuk mobil-mobil tersebut. Jadi dia memiliki SOP untuk bongkar muat, rute atau tujuannya, terus jadwalnya, dan juga melakukan pelaporan pengangkutan limbah B3. Jadi itu prosedur yang baik saat pengangkutan limbah B3 supaya tidak mencemari lingkungan. Jadi pada saat pengangkutan, operator tadi pada saat pengangkut dari TPS Bapak Ibu ke mobil itu juga operatornya terlatih. Pada saat penurunan dari mobil ke pemusnahan pun juga itu oleh operator yang terlatih. Demikian Bu Dian. Ini pertanyaannya cukup sudah ya cukup jauh ya. Jadi dari antusias peternak atau Bapak Ibu medipren sekalian yang tadinya terkait dengan limbah B3, lebih ini sekarang ke pengangkutan. Jadi Bapak Ibu sekalian harus pahami bahwa pengangkutan limbah B3 ini harus memiliki izin. Berikutnya ya, dengan syarat-syarat tadi yang disampaikan dari memiliki rekomendasi LHK, Kemenhub sampai ke dia harus melakukan pelaporan limbah B3. Demikian Ibu Dian. Oke Pak Ahmad. Jadi intinya kita tidak boleh mengangkut limbah B3 kita dari farm kita keluar. Intinya adalah bahwa yang berhak mengangkut adalah yang mempunyai izin. Oke, betul ya. Oke. Terus kemudian pertanyaannya, limbah B3 itu boleh nggak disimpan, dicampur dengan, disatukan dengan limbah yang lain gitu. Misalnya limbah domestik atau terus kemudian akan ada bisa terkontaminasi tidak? Baik, terima kasih Ibu Dian. Jadi untuk limbah B3 tadi kan dijelaskan itu dia memiliki penyimpanan tempat penyimpanan sementara B3. Jadi dia harus dikelola secara spesifik. Jangan dicampur dengan limbah domestik. Kenapa? Karena limbah domestik kan bisa pertama bisa dijadikan kompos untuk kotoran ayam. Terus untuk plastik-plastik yang pecah, bekas yang tidak terkontaminasi B3 itu bisa daur ulang, bisa di recycle, itu bisa mendapatkan manfaat ekonomi. Jadi kenapa TPS limbah B3 harus dipisahkan dari yang tadi? Karena pengelolaannya dengan cara yang berbeda. Jadi kalau limbah B3 tentunya akan berpotensi mencemari lingkungan. Kalau mengkontaminasi tentunya iya. Jadi kalau misalkan kemasan plastik tadi yang sebelumnya bukan kategori B3 ketika dicampur dengan limbah B3 mengkontaminasi, otomatis plastik tadi akan menjadi limbah B3 karena sudah terkontaminasi B3. Contohnya misalnya plastik putih tadi di slide sebelumnya dijelaskan bisa dimanfaatkan untuk wadah-wadah alat-alat yang ada di peternakan. Ketika itu dijadikan sebagai kemasan atau membungkus untuk sampah atau limbah B3, otomatis plastiknya pun juga akan menjadi limbah B3. Dan itu harus dikelola juga, sehingga akan menambah volume limbah B3. Seperti itu. Jadi
secara umum bahwa limbah B3 tidak boleh dicampur dengan limbah lainnya, termasuk dengan limbah domestik. Limbah domestik pengolahannya tersendiri bahkan bisa memberikan nilai ekonomis lebih. Jadi limbah B3 itu dikelola sesuai regulasi. Ya Bapak Ibu jelas mulai paham ya bahwa untuk limbah B3 itu harus dikelola sesuai regulasi, sedangkan limbah domestik itu bisa menambah nilai ekonomi di peternakan. Demikian Ibu Dian. Oke, terima kasih Pak. Jadi intinya bahwa limbah B3 itu harus dikelola sesuai dengan regulasi yang ada ya Pak ya. Oke. Betul, Ibu Dian. Terus kemudian dan tidak boleh dicampur dengan limbah domestik gitu. Oke, yang ke pertanyaan selanjutnya adalah berapa lama Pak waktu penyimpanan maksimal untuk penyimpanan limbah B3 yang di farm? Terus kemudian apa efeknya jika limbah B3 itu disimpan terlalu lama ya Pak di farm? Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Dian. Jadi untuk penyimpanan limbah B3 itu antara 90 hari sampai dengan 365 hari tergantung dengan jumlah dan karakteristik limbah B3-nya. Bahkan ada yang maksimal 2 hari untuk limbah tadi medis atau patogen limbah medis maaf. Itu yang lamanya ya. Jadi secara regulasi sih limbah B3 jika sudah melebihi masa simpan yang tadi ya, lebih dari 90 hari untuk limbah B3 yang kurang dari 50 kg per hari, itu wajib diangkut oleh pengangkut, atau 365 hari untuk kategori limbah tertentu. Sebetulnya penyebutan 90 hari atau maksimal 360 hari sesuai regulasi itu adalah merupakan kemudahan dari kementerian bahwa kita maksimal boleh simpan. Bapak Ibu bayangkan jika menyimpan limbah B3 yang lama sekali, misalkan 2 tahun, apa yang terjadi? Ya tentunya akan membutuhkan tempat yang luas. Ketika membutuhkan tempat yang luas, padahal tempat itu kan bisa dimanfaat untuk kegiatan yang lainnya. Jadi sebetulnya 90 hari sampai 360 hari ini adalah menurut saya itulah kebijakan masa simpan terakhir. Jadi kalau kita simpan sampah lama-lama atau limbah lama-lama juga buat apa? Itu akan makan tempat yang pertama ya. Jadi kalau secara regulasinya maksimal 90 hari sampai 60 hari itu wajib diangkut oleh pihak ketiga. Nah kalau ini adalah pendapat kami ya. Jadi jika limbah B3 disimpan terlalu lama, ya selain akan membutuhkan tempat yang cukup besar juga itu tentunya akan menyalahi regulasi pengelola limbah B3. Jadi secara umum bahwa masa simpan menurut kami 90 hari atau sampai 365 hari itu adalah bentuk kebijakan pemerintah maksimal yang boleh disimpan. Jadi demikian Ibu Dian yang bisa disampaikan. Oke, seperti itu. Jadi tadi saya jawab secara regulasi maupun secara pendapat ya. Demikian Bu Dian. Makasih Pak, jawabannya udah cukup jelas tadi. Pertanyaan selanjutnya, apakah sisa obat, vitamin, dan yang expired itu merupakan limbah B3? Terus kemudian lalu bagaimana penanganan jika ada produk yang expired ya Pak ya? Baik, sisa obat dan vitamin yang expired masuk kategori limbah B3 ya, Bapak Ibu jangan jadi jangan ragu-ragu untuk menentukan hal itu karena sisa obat, vitamin, apalagi sudah expired itu masuk B3. Makanya tadi di awal saya jelaskan untuk limbah B3 itu adalah untuk tata kelola yang baik. Jadi obat vitamin itu jangan sampai ada sisa. Jadi seperti itu. Jadi itu lebih ke cara penanganannya. Karena kalau sudah sisa dan itu akhirnya expired itu tentunya masuk kategori limbah B3. Nah pengelolaannya juga mengacu ke pengelolaan limbah B3, yaitu disimpan di TPS B3 yang nantinya jadi bekerjasama dengan pihak ketiga untuk diangkut dan dimusnahkan sesuai regulasi. Begitu Ibu Dian, jadi untuk obat vitamin expired betul masuk kategori limbah B3. Demikian Ibu Dian. Terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya nih Pak ya. Apakah penguburan dan penimbunan itu sama atau beda ya Pak ya? Terus kemudian jika berbeda, kapan kita bisa memilih untuk menimbun dan kapan mengubur gitu Pak? Baik, terima kasih Ibu Dian. Untuk mengubur ataupun menimbun itu sebetulnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.
Jadi untuk penimbunan khususnya limbah B3 ya. Jadi penimbunan limbah B3 itu kegiatan menempatkan limbah B3 pada fasilitas penimbunan dan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Jadi untuk penimbunan ini itu ada regulasinya. Jadi ada aturannya, apalagi yang dikubur, yang ditimbun itu adalah limbah B3. Nah, acuan-acuannya mungkin pada kesempatan berikutnya bisa dijelaskan, karena ini sudah cukup jauh untuk pengelola limbah B3 yang bisa mengubur ataupun menimbun. Jadi kalau misalkan tadi ya penimbunan ya, jadi penimbunan itu hasil dari pengelola pemusnahan limbah B3 melalui insinerator. Itu adalah di ujung sekali, Bapak Ibu sekalian, jadi di ujung di pemusnahan. Nah, untuk penguburan limbah B3 itu merupakan cara peran khusus yang hanya dapat dilakukan terhadap limbah medis, ya, atau berupa limbah patologis dan benda tajam. Ini pun untuk penimbunan dan penguburan pun itu dilakukan oleh pihak ketiga yang berizin, yang perlu Bapak Ibu ketahui. Jadi Bapak Ibu karena tahu nih bahwa benda tajam boleh dikubur atau limbah patologis boleh dikubur. Nah, ini tidak bisa dilakukan sendiri, tetap harus melalui badan usaha yang berizin. Dan itu pun juga untuk limbah patologis dan benda tajam saja. Demikian Bapak Ibu dan Medifriends sekalian. Demikian Ibu Dian. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Pak. Bagaimana pengelolaan limbah domestik, misalnya seperti feses ayam, supaya bermanfaat dan dapat digunakan ya Pak ya? Baik, ini sebetulnya sudah disampaikan di slide di awal ya, terkait dengan limbah domestik, khususnya feses ayam. Tapi nggak ada masalah, saya akan ulang lagi. Jadi bahwa untuk feses ayam itu dapat dibuat kompos. Caranya seperti apa? Tadi dijelaskan bahwa untuk feses ayam dicampur dengan gula, dicampur dengan obat untuk fermentasi, dan juga dicampur dengan air, itu akan menjadi pupuk kandang ya. Nah, supaya pupuk kandang ini bisa diaplikasikan, itu harus dibantu oleh sinar matahari. Jadi dia dengan cara dibalik-balik. Tujuannya apa sebetulnya dibalik-balik dan dipakai sinar matahari itu untuk sirkulasi di dalam pupuknya itu sendiri. Jadi pupuk pun juga tetap harus ada sirkulasi, karena proses pembuatan kompos itu adalah proses fermentasi atau penguraian yang dilakukan oleh bakteri-bakteri tadi. Nah, bakteri ini tadi itu dibantu oleh obat untuk fermentasi. Jadi secara umum bahwa untuk feses ayam tadi dibuat kompos dengan cara tadi, saya ulang lagi, ditambahkan gula, tambahin ke fermentasi, ditambahkan dengan air, itu akan menjadi pupuk kandang, dan juga dibantu dengan matahari, itu akan menjadi pupuk kandang siap pakai. Demikian Ibu Dian. Oke, terima kasih Pak Slamet. Sepertinya sangat antusias sekali ya teman-teman semua ini. Ini pertanyaan yang terakhir nih Pak. Apakah jika limbah B3 tidak segera dilakukan pengelolaan, bisa menyebabkan efek penyebaran penyakit di peternakan enggak? Terus kemudian apakah ayam bisa kena dampaknya? Baik, terima kasih Bu Dian. Ini mudah-mudahan betul pertanyaan terakhir. Tapi kalau masih ada pertanyaan boleh disampaikan. Nanti jika ada waktu bisa dijawab atau bisa kita bahas. Jadi untuk apakah limbah B3 bisa menyebabkan ayam sakit? Nah, kalau menurut pendapat kami, ayam sakit itu kan disebabkan oleh faktor yang tadi sebutin. Nyamuk, lalat, kecoa, tikus, itu adalah sebagai faktor penyakit bagi ayam. Nah, sedangkan si faktor-faktor ini, dia sukanya hidup di area-area di mana ada limbah teronggok atau terkumpul di satu tempat. Sehingga jika limbahnya ini tidak dikelola dengan baik, tentunya akan menjadi sarang bagi faktor-faktor penyakit tadi. Makanya untuk TPS B3 itu harus, atau limbah B3 harus disimpan di TPS B3 sesuai dengan regulasinya. Nah, untuk limbah-limbah yang lainnya, baik domestik, organik maupun anorganik, dikelola dengan cara tadi reduce, reuse, recycle, sehingga tidak menjadi sarang bagi faktor-faktor penyakit. Jadi secara tidak langsung, jika limbah-limbah yang kita hasilkan atau dihasilkan oleh peternakan tidak dikelola dengan baik,
itu akan menjadi sarang bagi vektor penyakit dan ujungnya adalah akan mengakibatkan ayam sakit. Demikian Bu Dian terkait dengan pertanyaan terakhir tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Slamet. Jadi intinya dari tadi saya simpulkan bahwa penanganan limbah yang baik itu sebenarnya adalah salah satu langkah buat kita untuk menerapkan sistem biosecurity di peternakan kita ya Pak ya. Yang bisa saya simpulkan sih. Jadi sebenarnya bahwa penanganan limbah yang baik membuat ayam peternakan kita menjadi sehat dan produktivitas tinggi, dan kita juga mempunyai keuntungan yang tinggi ya Pak ya. Dan kita juga tak lupa bahwa memang ada regulasi yang memang sudah jelas dari pemerintah bahwa untuk penanganan limbah B3 juga sudah jelas otoritasnya ada di lembaga yang berkepentingan yang mempunyai izin. Oke, nah kemudian yang terakhir nih, semua pertanyaan tadi sudah dijawab. Nah mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang belum sempat terjawab, nanti akan kami kirimkan jawabannya via email. Nah sebagai bentuk rasa terima kasih kami Medion terhadap Bapak Ibu MediFriends semuanya yang telah aktif mengikuti acara live streaming Medion pada hari ini, kita akan memilih 3 orang yang telah mengirimkan pertanyaan yang terbaik. Nah, kemudian pemenangnya tersebut akan kami umumkan di IG story kita. Jadi jangan lupa buat teman-teman semua, Bapak Ibu MediFriends untuk follow IG kami medion.id. Dan juga jangan lupa subscribe website kami www.medion.co.id. Oke, akhir kata kami ucapkan terima kasih, sampai jumpa di live streaming Medion minggu depan, dan kami semua berharap selalu sehat semua. Amin.